bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga batu tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Jangan marah-marah Andi. Assalamualaikum. Saat ini saya akan mewawancarai orang tua murid dari Marwan Saleh kelas 2 B SD 8 Kandang. Saya sekarang berada di rumahnya bersama Ibu Rani. Boleh saya ingin bertanya tentang pembelajaran daring atau dalam jaringan yang kita lakukan selama ini, yang guru-guru lakukan selama ini. Ada yang lewat WA, ada juga yang pembelajarannya melalui video pembelajaran. Saya sebagai guru, perwakilan dari guru SD 8, ingin menanyakan kepada Ibu, kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi sama anak Ibu selama pembelajaran daring? Oh, saya di sini ibu tidak ada HP, mungkin Pak ini akan tidak ada ini mau membantu pakai barang. Tidak ada HP saya. Satunya tidak ada listrik di sini. Tidak ada listrik. Tidak ada listrik, otomatis tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan lagi di sini. Tidak punya HP. Tidak ada HP lagi. Jadi selama ini tugas-tugas yang diberikan sama wali kelas, bagaimana cara ibu untuk menyelesaikan tugas anak biar anak tersebut mendapatkan nilai atau tugas itu bisa di-store tepat waktu ke wali kelas? Saya mau turun di bawah, Bu, melalui DP taman. Baru sama di sana DP kakak di sana kan ada tinggal di bawah. Tapi kakaknya memiliki HP. Oh, DP HP dia DP suami ini di tambang. Jadi ibu cuma dapat informasi dari teman-teman sekitar. Iya, ada informasi dari teman-teman. Upaya lainnya ibu
maksudnya anak itu kira-kira selama membuat itu PR atau tugas-tugas dari wali kelasnya, atau tidak merasa apa kurang percaya diri atau terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan Tidak, wali Ibu. kelas? Pokoknya dia Mbak Isi. Ibu yang Itu. membantu. Saya Mbak baca, dia Mbak Isi. Tapi alhamdulillah anaknya sudah bisa membaca. Ya, harus bisa Iki. Belajar baca. Saya ada belajar di rumah dia. Terus apa lagi Bu? Kendala ini medan yang agak sulit, satunya medan yang agak sulit untuk ibu turun ya ke sekolah atau mencari informasi di luar pada teman-temannya. Kalau musim hujan bagaimana ibu? Kalau musim hujan tidak bisa menyeberang tol. Iya, kalau mau naik ini air susah mau menyeberang. Kalau mau paksa itu tak ajur. Tapi kalau tidak ada listrik, pembelajarannya cuma pada pakai. siang hari. Kalau malam berarti tidak ada. Iya, setengah mati malam poli. Kan kok cuma pakai lampu botol. Gagal minyak tanah habis pakai senter. Iya, begitu lo terang basahut. Kalau kosong minyak tanah terang pakai ini senter kepala. Iya, susah sekali orang di sini. Jadi harapan ibu ke depan tentang pembelajaran ini bagaimana Bu, biar anak ibu bisa belajarnya maksimal, bisa efektif. Kira-kira ibu Kayaknya mau saya bagaimana apa? ini pembelajaran ini harusnya seperti ibu punya keinginan sekarang Biar saya ini lelah dari komong, saya turun mau informasi apakah itu pelajaran ada DP taman. Nah gitu saya. Ya ini saya belum apa-apa, so turun pagi-pagi main kabar apakah itu DP tugas ada. Gitu saya. Berarti kalau pilihannya ibu memilih tatap muka di sekolah atau Atau daring? dari Mana yang paling ibu suka? mana yang ini di sekolah Jo. Jadi ibu sampaikan ibu. Di sekolah saya Bu sampaikan keinginan ibu Iya. seperti apa. Bapak ibu ingin seperti sekolah seperti biasa tatap muka. seperti biasa jomba sekolah boleh. Kendalanya itu Iya. baru itu Sabtunya tidak ada listrik, baru data lagi. Data lagi bagi data baru. Maunya Ibu oleh Marwan harus tatap muka ya. Ya. Baru lagi medannya ini. Makasih ya mamanya Iya. Marwan. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wintri, orang tua dari siswa Salsabila Hilimi kelas 5B SDN 8 Kuandang, ingin menyampaikan beberapa hal terkait metode pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dalam metode pembelajaran jarak jauh, saya sangat mengapresiasi, namun sedikit juga ada unek-unek terkait kendala yang kita hadapi sebagai orang tua. Yang pertama, nilai plusnya itu kita sangat berterima kasih karena anak didik kita sudah kita bisa awasi dalam pencegahan virus yang sekarang ini. Kemudian kendalanya kita sebagai orang tua tidak maksimal dalam memberikan bimbingan atau arahan kepada anak didik untuk melakukan kegiatan belajar. Tidak seperti kegiatan belajar tatap muka di sekolah, itu sepenuhnya Bapak dan Ibu guru telah membimbing, telah memberikan materi semaksimal mungkin sehingga anak didik tersebut juga belajarnya cukup bagus. Harapannya lanjut dari itu terkait pembelajaran jarak jauh, itu mungkin menurut saya opsi yang kedua itu masih kurang efektif, di mana contoh paling dekat saja, ini anak saya belum memberikan keluasan kepada dia untuk punya handphone sendiri. Olehnya ketika nanti kita sampai dari rumah,
baru itu kita menyampaikan kepada anak tersebut bahwa hari ini kamu punya pekerjaan rumah yang diberikan oleh ibu guru. Nah, baru itu anak didik tersebut mengerjakan. Nah, ketika misalnya kita sebagai orang tua tidak berada di rumah atau misalnya punya tugas-tugas juga di luar yang mungkin bisa saja itu 1 sampai 2 hari, otomatis anak tersebut juga akan ketinggalan pelajaran. Nah, kalau mereka melakukan tatap muka atau belajar di sekolah, itu otomatis secara real time update tugas-tugas mereka bisa kerjakan saat itu juga. Kemudian harapan saya insya Allah pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan khususnya SDN 8 Kuandang dapat memberikan solusi bagaimana solusi terbaik untuk ke depan, bagaimana anak didik ini di satu sisi bisa terjaga safety kesehatannya, di sisi lain tetap belajar maksimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daring yang seperti ini, bagaimana pendapat Mama Licika? Belajar di sekolah lebih baik di sekolah. Lebih baik di sekolah. Kalau yang begini bagaimana? Kalau begini, soalnya dia tidak, kalau tidak ada orang tunjuk pada dia tidak tahu. Oh, yang bakal tahu, bakal tunjuk. Belajar. Dia belajar. Masalahnya itu ya, masalahnya yang tidak ada. Kalau tidak ada orang bakal tunjuk, tidak ada nilai, hati bagaimana? Jadi maunya Ibu Mama Licika mau Di sekolah, belajar di sekolah. tatap muka di sekolah. Insya Allah kalau bagaimana mungkin bulan depan atau nanti ada pemberitahuan kembali untuk orang tua dan siswa yang harus mau belajar di sekolah. Tapi lebih baik di sekolah ya? Ya, lebih baik di sekolah. Kalau di rumah dia cuma tidak ada, dia punya ini, dia cuma dia tidak tahu ini. Biasa dia nanti ada orang bain kamar baru dia. Tapi kan suka membaca atau Licika tuh? Saya tahu baca mbak ini dia punya Kasih ini, dia tidak ada. Lebih baik di sekolah. Lebih di sekolah. Belajar dulu bagian baru kalau ini bagaimana? Belajar di sekolah. Kan cuma berapa jam di sekolah sampai pulang. Makasih. Terima kasih banyak.